Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Hari ini kakak mau membahas tentang info PTK ya, Perguruan Tinggi Kedinasan, tapi tentang IPDN ya, Institut Pemerintah Dalam Negeri, atau lebih sering dikenal dengan IPDN, dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang dinaungi oleh kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi kali ini adalah video part 2-nya. Nah, di sini mungkin ada tambahan yang kakak sampaikan ya. Tata cara pendaftaran ya, lebih tepatnya di sini, dan alur-alur pendaftarannya seperti apa. Jadi harap kalian simak baik-baik ya di sini. Kakak langsung ke website pendaftarannya aja biar lebih enak ya. Nah, jadi untuk semua sekolah kedinasan ya. Jadi untuk semua sekolah kedinasan, kalian melakukan pendaftarannya pertama kali di website sscasn.bkn.go.id yang ini ya. Nah, jadi kalian ketik di bagian HTTP-nya di websitenya, yaitu sscasn.bkn.go.id. Jadi kalau misal kalian enter, muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, lalu kalian scroll ke bawah di sini ke bagian SSCN Dikdin. Nah, jadi ini untuk yang jalur sekolah kedinasan, ini untuk jalur CPNS umum, ini untuk jalur pegawai pemerintah kontrak ya. Jadi ada 3 jalur untuk penerimaan PNS. Nah, kalian pilih yang ini ya, yang Dikdin, ke Simornya di sini. Jadi kalian diarahkan ke langsung website pendaftaran sekolah kedinasan ya. Jadi kalian di sini semuanya wajib melakukan pendaftaran dulu ya. Pendaftaran dulu di sini. Kalau sudah melakukan pendaftaran ya dan mengisi data, baru kalian bisa login ya. Karena pada pendaftaran ini kalian membuat username dan password kalian ya, dan juga mengisi data biodata kalian, dan juga mengupload foto close up kalian ya, berbackground belakang merah, baju polos putih ya. Nah, baru kalian bisa login di sini. Nah, yang bagian di sini kan sudah pernah kakak jelaskan ya pada video pembahasan alur pendaftaran sekolah kedinasan kemarin, video sebelumnya ya. Jadi di sini jadwal pendaftarannya di sini sudah diupdate seperti ini ya. Untuk pengumuman pendaftaran itu 1 Juni besok ya. Jadi untuk pendaftarannya 1 Juni besok. Oke, jadi kakak merekordnya ini pada tanggal 31 Mei ya. Pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan mulai tanggal 1 Juni 2020 menyesuaikan status tanggap darurat non bencana pandemi COVID-19. Jadi tergantung sesuai instansi masing-masing ya adik-adik. Nah, untuk pendaftaran peserta itu dimulai 8 Juni ya. Pendaftaran peserta seleksi masuk sekolah kedinasan dibuka tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 23 Juni 2020, menyesuaikan status tanggap darurat non bencana pandemi COVID-19. Nah, untuk ujian SKD-nya dimulai per 1 Juli ya. Di sini. Sampainya sampai kapan tergantung instansi masing-masing ya. Tergantung banyak pendaftarnya juga di mana. Oke. Untuk seleksi lanjutannya itu kalian langsung ke website sekolah kedinasan kalian masing-masing ya. Langsung ke website PTK kalian masing-masing, di situ sudah lengkap ya, diinformasikan untuk dari pendaftaran, lokasi tes dan lain-lain ya, tata cara pembayaran juga. Lalu di sini untuk tata cara pembayaran seperti ini. Bisa melalui BCA ya. Bisa melalui Mandiri. Bisa melalui BNI. Nah, itu tata cara pembayaran ujian CAT ya. Bisa kalian lihat dulu ya di sini.
Oke, jadi itu untuk tata cara pembayarannya ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, untuk info di medsosnya kalian bisa cek di Twitternya bkn.go.id ya. Di sini @bkn_go.id. Nah, biasanya untuk BKN ini mereka sangat update di Twitter ya. Sangat update di Twitter. Ini untuk alamatnya dan teleponnya. Oke, cukup sampai situ dulu untuk di website sscsn.bkn.go.id. Untuk alurnya untuk alurnya sudah pernah kakak bahas seperti itu. Registrasi masih belum bisa, helpdesk masih belum bisa, FAQ masih belum bisa, layanan informasi belum bisa, apalagi login ya. Jadi di sini untuk informasi selanjutnya per 8 Juni ya, dan 1 Juni besok ya. Jadi per 1 Juni besok sudah ada pemberitahuan dari sini atau dari website sekolah kedinasan masing-masing. Oke. Jadi nanti sebelum kalian ke website perguruan tinggi kedinasan kalian wajib daftar dulu ya, daftar sekarang baru login. Nah, setelah login baru kalian ke website sekolah kedinasan kalian. Nah, kali ini kakak mau ngebahas di websitenya itu website IPDN-nya ya. Jadi kalau di IPDN itu pendaftaran di website IPDN-nya itu di sini. Namanya adalah spcp.ipdn.ac.id ya. Nah, tapi ini pengumuman yang tahun 2019 lalu. Ya, tapi ini cuma sebagai panduan kalian aja ya. Jadi kurang lebih sama untuk tahun 2020. Mungkin nanti ada perubahan ya, perubahannya kita nggak tahu, mungkin pada bagian tesnya bagaimana, apakah ada pengurangan, maksudnya untuk yang tes berkumpul kan dilarang ya. Nah, kita lihat apakah nanti ada perubahan pada bagian tesnya. Ya, jadi untuk pendaftarannya nanti kalian langsung ke sini ya, ke spcp.ipdn.ac.id. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Di sini ada tentang SPCP. SPCP itu apa kepanjangannya, Kak? SPCP itu adalah seleksi penerimaan calon praja. Ya. Ya, ada maksud dan tujuannya, mekanisme seleksi. Nah, untuk tahun lalu persyaratan pendaftarannya adalah, nah jadi kita berpedoman pada tahun lalu juga ya. Jadi kurang lebih sama kayak tahun ini. Nah, untuk persyaratan umumnya di sini yang pasti warga negara Indonesia. Di sini minimal berumur 16 tahun dan maksimal 21 tahun ya. Per 1 September 2020. Seperti itu. Untuk tinggi badan untuk laki-laki minimal 160, untuk perempuan minimal 155. Nah, di sini kakak sarankan agar kalian tingginya lebih 2 cm ya, dilebihkan 2 cm. Takutnya nanti waktu tes tinggi kalian bisa berkurang ya, siapa tahu. Ya, jadi saran kakak usahakan lebih dari syarat minimal untuk tingginya ya. Lalu untuk persyaratan administrasinya di sini ya, berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau SMA atau MA termasuk lulusan paket C dengan ketentuan di sini nilai rata-rata ijazah minimal 70 ya. Lalu nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua Barat minimal 65. Dan untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah lulusan 2016 sampai dengan 2019. Oke. Jadi untuk yang lulusan ya, yang alumni itu pakai ijazah di sini. Ya. Dan kalian yang calon lulusan tahun 2020 juga siapkan juga ijazah kalian ya kalau sudah diberikan pihak sekolah. Lanjut poin kedua, KTP elektronik peserta yang berusia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Jadi yang umurnya sudah cukup dan 17 ke atas itu wajib menggunakan KTP elektronik. Bagi yang belum punya boleh menggunakan KK atau bisa juga menggunakan surat keterangan KTP ya. Ingat ya, harus yang asli. Kalau misal fotokopi boleh asal sudah dilegalisir di Dukcapil sana ya. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau KK dapat melampirkan surat keterangan kependudukan. Oke, itu sudah tadi ya. Lalu yang keempat, surat keterangan sebagai peserta ujian nasional. Nah, itu yang tahun lalu.
Nah, tahun 2020 kemungkinan ditiadakan ya suratnya. Kemungkinan bisa diganti dengan SKL. Apa itu SKL? SKL adalah surat keterangan lulus dari sekolah ya, yang sudah ditandatangani oleh Kepsek dan ada cap basah sekolahnya asli ya. Untuk yang lulusan tahun berjalan atau tahun ini, kecuali untuk yang alumni. Untuk alumni kan sudah menjalankan ujian nasional, jadi wajib dibuat untuk surat keterangan mengikuti ujian nasional. Lalu poin kelima, surat keterangan orang asli Papua khusus bagi peserta OAP. Nah, jadi for your information, jadi untuk calon praja dari daerah timur sana dia ada perlakuan khusus ya. Ada kuota khusus untuk mereka ya, biasanya. Jadi ada kuota khusus untuk orang yang di timur sana ya, seperti Papua dan Papua Barat ya. Lalu alamat email yang aktif dan pas foto. Oke. Ini persyaratan administrasinya. Lanjut ke persyaratan khususnya di sini. Oke. Di sini ada 9 ya. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana. Tidak bertindik atau bekas tindik di telinganya. Ya, untuk yang cowok. Untuk cewek boleh tindik tapi tidak boleh lebih dari 1 pasang ya yang di sini. Tidak bertato atau bekas tato. Jadi yang punya bekas tato ya, walaupun kecil itu tidak boleh. Tidak menggunakan kacamata lensa kontak. Oke, jadi selama kalian tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak yang matanya minus, tidak apa-apa. Biasanya 0,75 ya minimalnya, kanan kiri ya. 3/4 itu maksudnya. 3/4 plus minusnya kanan kiri. Jadi kalau misal kanannya ada lebih dari 0,75, saran kakak tidak apa-apa ya, selagi kalian tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak ya. Belum pernah diberhentikan sebagai yang kelima ya, belum pernah menikah atau kawin. Bagi wanita belum pernah hamil atau melahirkan. Yang keenam, belum pernah diberhentikan sebagai praja dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Oke, seperti itu. Jadi misal nih ada yang di DO di IPDN karena kesalahan dia sendiri ya. Terus dia umurnya masih cukup, mau daftar IPDN lagi itu sudah tidak bisa karena kalian sudah di blacklist oleh instansi tersebut ya. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar yang pertama sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan ya. Jadi selama mengikuti pendidikan saja. Setelah kalian penempatan pasti boleh menikah, tapi syaratnya minimal setahu kakak 2 tahun ya, 2 tahun atau 5 tahun setelah penempatan. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Jadi kampus IPDN itu tidak cuma 1 ya. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN. Bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual atau LGBT. Ya, itu yang poin ke-7. Ada 5 ya, ada 5. Yang ke-8, bersedia dikembalikan ke daerah masing-masing tanpa biaya dari IPDN apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen ya. Jadi kalau kalian ketahuan memalsukan data kalian untuk penerimaan praja, itu kalian segera dipulangkan ya. Tata cara dan teknis pengisian persyaratan administrasi secara lengkap dapat dipelajari melalui video tutorial pada website SPCP IPDN di sini ya. Oke. Lanjut ke alur pendaftaran SSCN Sekolah Kedinasan 2019 ya, yang tahun lalu. Nah, untuk yang alurnya di sini sudah kakak jelaskan pada video sebelumnya ya. Ini untuk yang alur dari SSC ASN-nya. Lalu di sini untuk yang seleksi penerimaan prajanya ya, untuk yang 2019. Jadi kurang lebih sama kayak tahun 2020 ya. Kalau misal ada perubahan mungkin ada yang dikurangi ya. Oke.
Setelah proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan di portal SSCN Dikdin, untuk menjadi calon praja IPDN, para calon peserta diwajibkan untuk mengikuti semua tahapan tes yang akan diujikan, ya. Jika para pendaftar atau peserta di tiap tesnya sampai dengan tes akhir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi sistemnya ini sistem gugur ya, sistem gugur di sini. Kalau misal tahap 1 gugur, otomatis tidak bisa maju ke tahap kedua dan seterusnya seperti itu. Oke, tes yang pertama TKD. TKD itu sama kayak SKD ya. TKD itu sama kayak SKD. Jadi kalau di IPDN itu namanya TKD ya. Tes kompetensi dasar, sama kayak SKD. SKD juga sama, seleksi kompetensi dasar. Yang isinya adalah TIU, TWK dan TKP. Ya, tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Total soalnya ada 100 soal dengan waktu 1,5 jam. Ya. Lalu setelah kalian lolos tes tahap 1, ya, baru lanjut ke tes kesehatan daerah, ya, di daerah masing-masing. Tes kesehatan daerah akan dilakukan oleh Puskes TNI, ya. Lanjut untuk tes tahap ketiga, tes psikologi, integritas dan kejujuran, ya, kejujuran. Tes psikologi, integritas dan kejujuran akan dilakukan oleh Dinas Psikologi TNI AD, ya. Nah, lanjut yang terakhir tes pantuhir. Nah, di sini tes pantuhirnya ada tes lagi, ya. Ada yang pantuhir itu cuma nunggu doang. Nah, untuk yang IPDN ini dia ada tesnya lagi. Yang pertama, verifikasi faktual dokumen. Nah, itu kayak ngecek data kalian lagi yang berkas aslinya, ya. Tes kesehatan pusat, kesemaptaan, dan wawancara. Nah, untuk yang bagian sini kan udah pernah kakak bahas di video sebelumnya ya. Apa-apa aja yang diteskan di kesemaptaan, kesehatan, ya, seperti itu. Nah, lanjut ke jadwal seleksi penerimaan Capra IPDN 2019. Oke, ini yang tahun lalu ya. Mungkin pelaksanaan tahun ini agak mepet ya, nggak seperti tahun lalu, karena tahun lalu dimulainya pada bulan April ya. Nah, untuk sekarang kan dimulainya malahan sudah bulan Juni di sini. Telat 1 bulan, 1-2 bulan telatnya. Ya. Nah, untuk tes tahap pantuhir itu di IPDN Jatinangor ya. Untuk yang SKD, terus kesehatan, psikologi, integritas dan kejujuran itu di daerah masing-masing ya, di Palangkaraya untuk yang di sini. Nah, untuk pengumuman, nah di sini juga ada disediakan pengumumannya adik-adik ya. Di sini ada pengumuman kelulusan seleksi administrasi, pengumuman daftar kode billing. Oke, kakak cek satu-satu isinya apa aja. Siapa tahu ada informasi yang penting buat kalian tahu di sini. Nah, di sini ada pengumuman jadwal seleksi kompetensi dasar ya. Kita cek untuk yang tahun lalu, untuk yang di Kalteng ya. Nah, untuk Kalteng di sini untuk pelaksanaannya ya, itu di UPT BKN Palangkaraya, itu di Jalan Sudirohusodo ya, Kalimantan Tengah. Nah, itu di UPT BKN Palangkaraya ya. Itu lumayan jauh tempatnya, tapi masih di sekitaran Palangkaraya ya. Jadi lebih enak kalian cek langsung di Maps ya, biar nggak salah. UPT BKN Palangkaraya. Nah, di situ untuk tesnya ya. Jadi di sini ada nama-nama kalian. Jadi tolong dicek nanti di sininya ya. Jadi di sini untuk Senin sampai dengan Minggu ada 5 sesi ya. Kecuali Jumat, karena ada Jumatan itu hanya ada 4 sesi. Nah, seperti itu ya untuk
Nanti pelaksanaan tes kalian juga sama di UPT BKN Palangkaraya ya, di situ. Kalau misal tidak ada perubahan tesnya ya. Jadi ada yang namanya UPT BKN Palangkaraya, ada yang namanya UPT BKD Palangkaraya ya. Kalau BKD Palangkaraya itu Badan Kepegawaian Daerah ya. Itu jalannya ada di Jalan William AS dekat SMA Negeri 3 Palangkaraya. Oke. Itu tadi pada bagian jadwal dan lokasi tes SKD-nya. Nah, di sini untuk yang pengumuman jadwal dan lokasi tes kesehatan daerah. Nah, di sini kita lihat untuk yang daerah Kalimantan Tengah. Nah, untuk lokasi tesnya di sini di Rumkit Palangkaraya, Jalan Diponegoro, Pahandut. Nah, itu di rumah sakit TNI ya, kemungkinan rumah sakit TNI yang dekat dengan Wong Solo itu ya. Jadi di sini semuanya sudah diinformasikan ya untuk pelaksanaannya juga, tanggal-tanggalnya. Jadi untuk peserta tes kesehatan daerahnya di rumah sakit TNI ya, yang dekat Wong Solo itu kemungkinan. Lanjut lagi adik-adik ke bagian pengumuman jadwal dan lokasi tes psikologi integritas dan kejujuran ya. Nah, untuk Kalimantan Tengah ya, itu di BPSDM Provinsi Kalteng, Jalan Ais Nasution, Langkai, Pandut, Kota Palangkaraya ya. Nah, Jalan Ais Nasution itu dia dekat apa namanya ya, Bank Muamalat itu loh, yang jalan di samping Bank Muamalat itu ya, jalan yang di samping KS Tubun kan ya, ada jalan KS Tubun, ada apa namanya BPJS. Nah, samping BPJS itu ada gedung lagi. Nah, itu nanti pelaksanaannya di situ ya, itu kantor BPSDM. Nah, pokoknya Ais Nasution itu ya, yang depannya itu Bank Muamalat ya adik-adik. Oke, itu untuk yang pelaksanaan tes psikologi di situ. Nah. Oke, kita lanjut ke bagian apa lagi ya? Ke bagian Q&A-nya di sini ya, Q&A atau FAQ yang sering ditanyakan tentang pelaksanaan IPDN ya, tes masuk IPDN di sini. Nah, jadi di sini ini masih yang part 2-nya ya, Adik-adik. Untuk masih yang part 2-nya, masih yang dalam informasi 2019 ya. Jadi nanti kalau misal sudah bisa login tanggal 8 Juni nanti di sini ada bagiannya ya, bagian tentang login di sini. Loginnya nanti menggunakan username dan password yang sudah kalian buat di website SSCASN tadi ya. Di website SSCASN tadi. Untuk username dan passwordnya ketika login di spcp.ipdn.ac.id ya. Semoga ada ya. Oh ya, belum ada untuk yang 2020-nya. Baik, kakak lanjutkan lagi ke bagian Q&A atau FAQ ya, yang sering ditanyakan ke pendaftaran IPDN. Di sini sumbernya kakak ambil di mediacenter.serdangbedagaikap.go.id ya. Ini yang pada tahun 2017 di postingnya ya, siapa tahu penting untuk kalian. Nah, di sini IPDN itu apa dan bagaimana? IPDN merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri
dengan masa pendidikan selama 4 tahun ya. Jadi kalian itu setara dengan S1. Dengan sistem kumpul sebar kumpul. Tahun pertama peserta didik akan menempuh pendidikan di kampus Jatinangor. Tahun kedua dan ketiga peserta didik akan disebar di 7 kampus daerah sesuai dengan prodi masing-masing ya. Kampus Riau, Sumbar, NTB, Kalbar, Sulut, Sulsel, dan Papua. Dan tahun keempat akan kembali berkumpul di kampus Jatinangor. Rangkaian proses di atas untuk program D4 ya. Di situ nanti gelarnya SSTP, Sarjana Terapan ya. Untuk tingkat ketiga dan keempat. Nah, untuk tingkat ketiga dan keempat akan menempuh pendidikan di kampus Jakarta ya. Jadi D4 dan S1 itu untuk golongan PNS-nya sama aja ya Adik-adik. Sama-sama menjadi golongan 3A. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sistem pendidikan di IPDN? Pendidikan di sini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu pengetahuan, ya, pengajaran pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengasuhan atau perilaku. Ada berapa fakultas di prodi IPDN? Nah, IPDN terbagi menjadi 2 fakultas dan 7 prodi. Untuk fakultas yang pertama yaitu Fakultas Politik Pemerintahan ya, Politik Pemerintahan. Di sini prodinya kebijakan pemerintahan, politik pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan. Lalu untuk Fakultas Manajemen Pemerintahan ada prodi manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan, manajemen SDM, manajemen keuangan, sumber daya aparatur, keuangan daerah, dan kependudukan dan catatan sipil ya. S1D4. Jadi ini setara aja ya. Pendidikannya selama 4 tahun. Di IPDN ada ekskul apa saja? Ya, di sini ada organisasi keperajaan, olahraga, seni, dan lain-lain. Ya, pokoknya banyak di sana. Apakah IPDN melakukan pengembangan kerjasama? Ya, di sini. Ya, banyak pengembangan kerjasama yang dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Dalam negeri membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, sedangkan luar negeri sebagai founder of Asia Pacific Society of Public Affairs, kerjasama pertukaran praja dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, Swedia, Korea, dan juga Kanada. IPDN juga turut aktif mengirimkan perwakilan dalam konferensi internasional yang digelar seperti di Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, dan negara lainnya ya. Berapa biaya pendidikan di IPDN? Ya, itu gratis karena itu kan sekolah kedinasan dan ikatan dinas ya. Tidak memungut biaya apapun selama pendidikan, semua fasilitas diberikan kepada peserta didik mulai dari fasilitas asrama, pakaian dinas, konsumsi hingga uang saku bulanan. Nah, untuk sekarang kakak kurang tahu ya, apakah uang saku tetap ada atau tidak ya. Jadi sambil kalian cari informasinya ya adik-adik. Intinya kalian tidak ada pembayaran SPP di sana ya. Bagaimana cara pendaftaran di IPDN itu sudah kakak jelaskan tadi ya. Berapa biaya pendaftaran di IPDN itu kalau SKD-nya 50.000 ya, 50.000. Jadi hanya pembayaran SKD-nya saja. Oke, itu dulu yang di website media centernya. Lanjut ke Q&A-nya di sini. Nah, di sini tanya jawab di grup diskusi Capra IPDN ya, di website tesmasukipdn.blogspot.com ya. Di sini. Untuk pertanyaannya, pendaftaran IPDN dibuka tanggal. Nah, itu semuanya ada di website spcp.ipdn.ac.id ya. Yang kedua, gimana dengan adanya bekas luka? Oke, postur tubuh termasuk menjadi kriteria penilaian tes kesehatan. Hasil tes tergantung dokter yang nanti memeriksa ya. Yang penting diutamakan jangan ada bekas tato ya. Itu sangat-sangat dilarang, dan bekas tindik ya. Kalau ada gingsul atau gigi yang tidak rata itu bagaimana ya? Nah, di sini katanya gigi gingsul sebenarnya bukan permasalahan gigi yang fatal,
Tapi kembali ke penilaian dokter nantinya pada saat tes. Jadi tiap dokter itu beda-beda ya tata cara penilaiannya. Apakah muka berjerawat bisa masuk PDN? Bisa. Pull up 0 apakah langsung didiskualifikasi? Oke, di sini ada di video trik tes fisiknya ya di sini. Oke, kakak tampilkan di sini. If you're serious about your business, you need Oke, to ada build iklan. systems. You have to find a great tool like money.com to do. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui berita terbaru. Oke, di sini ada informasinya. Lari 12 menit, 400 meter per putaran, target aman 3,126 kilo untuk pria, untuk wanita 2,7 atau 2,8 ya, 2,8 kilometer. Ini chinning untuk perempuan, chinningnya 1 menit, untuk pria 14, untuk wanita 66 kali. Nah, untuk pria itu namanya pull up ya, untuk pull up itu 14 kali ya. Jadi untuk cowok itu namanya pull up seperti ini. Sepertinya tidak bisa ditampilkan di websitenya ya adik-adik. Di sini tidak bisa ditampilkan di YouTube-nya, mungkin karena copyright. Mungkin nanti akan kakak upload aja di Bitly ya. Ya, boleh nanti kakak upload di Bitly aja untuk video yang ada di sini ya. Nah, contoh soal tes wawancara nanti kakak upload juga. Kesemaptaan juga nanti akan kakak upload di link Bitly-nya. Oke, tips lulus TKD atau SKD ya. TKD itu sama aja dengan SKD. Ya. Ya, yang penting banyak-banyak latihan di sini. Untuk kaki yang bentuknya X tapi bentuk X-nya nggak terlalu, apakah ada peluang untuk lolos? Nah, itu tergantung penilaian dokter ya. Masih bisa ditoleransi atau tidak, karena kaki bentuk X bisa mempengaruhi hasil tes. Lalu motivasi untuk menjadi praja PDN ya, itu ke kalian sendiri ya. Lalu untuk yang Capra IPDN 2019, apakah nilai UN mempengaruhi? Setahu kakak untuk nilai UN itu nggak mempengaruhi ya. Di sini dia bilangnya mempengaruhi. Setahu kakak enggak, soalnya kan yang diambil itu nilai dari raport ya untuk calon lulusan berjalan, yaitu dari semester 1 sampai semester 5 ya. Kalau ijazah itu kan cuman ada rata-rata nilai raport dan UAS ya. Oke. Biasanya yang UN itu dipakai ketika pendaftaran ulang setelah kalian lolos di tes pantuhirnya ya, atau setelah kalian diterima sebagai Capra. Oke. Biasanya tes fisik dilaksanakan bulan berapa? Itu langsung cek di spcp.ipdn.co.id ya. Langsung di situ. Kuota didasarkan pada provinsi atau kabupaten masing-masing, itu per provinsi ya. Jadi tiap provinsi beda-beda. Nah, untuk umurnya tadi maksimal 21 tahun ya per 1 September. Nah, umur dipersyaratkan kan minimal 16 tahun. Lalu bagaimana dengan orang yang tahun ini bulan Julinya baru 16 tahun? Apakah masih bisa mengikuti tahapan seleksi PDN? Nah, itu tergantung di websitenya ya adik-adik. Kalau misal nggak bisa ya nanti otomatis kalian nggak bisa didaftar di websitenya ya. Jadi websitenya itu otomatis juga bisa mengecek umur kalian cukup atau enggaknya ketika kalian menginput biodata kalian. Tes jasmani di sini ada di daerah dan pusat ya. Kalau pantuhir itu di IPDN Jatinangor. SKCK tidak perlu ya. Pengumpulan berkas di situ langsung di website spcp.ipdn.ac.id. Ya. Tes TKD
itu di BKN ya tadi. Untuk yang di Palangkaraya di BKN. Untuk psikotes gambar, apakah wajib harus tahu gambar ya? Untuk psikotes kalian pelajari di video sebelumnya ya. Di sini menggambar pohon ya. Pernah juga ini kakak bahas cara menggambar pohon. Meneruskan gambar garis ini rasanya warteg ya. Persegi lingkaran itu warteg. Dan menguji analisis karakter kepribadian kalian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setelah dinyatakan lulus, apakah para capra akan ditempatkan langsung di kampus IPDN tiap provinsi atau dikirim dulu ke Jatinangor baru dikembalikan ke provinsi ya. Jadi sistemnya itu kumpul sebar kumpul ya. Kalau di tingkat 1 itu ditempatkan di pusatnya di Jatinangor. Sebelum tingkat 2 atau Madya akan dilakukan penjurusan di kampus-kampus daerah. Tingkat 3 Nindya di rolling lagi ke kampus lain. Terakhir tingkat 4 kembali ke IPDN Jatinangor untuk persiapan skripsi, wisuda dan pelantikan oleh presiden. Sini. Sertifikat atau piagam ada nilai tambah. Nah, untuk sertifikat piagam itu tidak diupload ya di websitenya. Semua tes itu di IPDN daerah ya, di provinsi, di ibu kotanya. Untuk Pantuhir baru di IPDN pusat ya, di Jatinangor. Cara upload berkas PDF itu ada di websitenya langsung ya. Biasanya ada dikasih video tata cara pendaftaran, trik menghadapi psikotes, istirahat yang cukup, jangan begadang, jaga kesehatan, usahakan sarapan dan minum teh hangat sebelum tes karena psikotes pada dasarnya menguji kekuatan otak kalian ya. Jadi waktu psikotes itu lumayan banyak ya. Tahapan apa saja setelah lulus seleksi dan sudah diterima di IPDN ya. Saat Pantuhir, capra sudah membawa perlengkapan pribadi untuk tinggal di asrama IPDN. Setelah pengumuman langsung melaksanakan siklus kehidupan praja. Apa saja yang diteskan dalam psikotes di sini? Ya, soal psikotes dasar, lanjutan menggambar pohon, melanjutkan gambar itu warteg, hingga tes koran itu tes Pauli atau Kreplin. Bagaimana jika nilai UN kita terdapat pada SKHUN bukan ijazah? Di ijazah emang nggak ada nilai UN ya. Apakah penilaian dokter beda-beda? Nah, itu iya ya. Sebelum daftar apa harus bisa PBB? Nah, itu kemungkinan akan ditanyakan waktu wawancara. Ya, wawancara. Nah, seputar tes IPDN, untuk kesehatan di daerah biasanya apa saja yang dites, perbedaan tes kesehatan di daerah dengan Jatinangor apa? Nah, itu sama ya. Yang di daerah dan di Jatinangor. Intinya medical check up. Oke, di ijazah di ijazah saya nama ayah saya beda sama di kakak. Kalau di KTP-nya udah benar itu nggak apa-apa ya, tapi diusahakan disamakan. Jadi perbaiki di sekolah kalian masing-masing ya untuk ijazah di sini. SKCK itu dimintanya waktu Pantuhir di sini. Untuk foto kancing baju di leher dikancing atau enggak? Dikancing di sini ya. Oke, ini bisa kalian baca sendiri-sendiri adik-adik. IPDN itu SMA MA, SMK nggak bisa ya, SMK nggak bisa. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk info PTK IPDN 2019 yang 2020 part 2 ya. Semoga bisa membantu kalian untuk persiapan tes IPDN 2020 bagi adik-adik yang tahun ini mengambil jalur di IPDN ya. Semoga informasi yang kakak berikan di sini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi, selamat
siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.